Gunung Wurung terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya berada di daerah Kecamatan Karangsambung. Gunung ini terbilang unik karena hanya memiliki ketinggian sekitar 80 meter di atas permukaan laut dan tidak memiliki puncak tertinggi. Penamaan Wurung pada gunung ini diambil dari kata dalam bahasa Jawa yang berarti belum selesai. Berdasarkan legenda terkait terbentuknya gunung tersebut, masyarakat setempat mempercayai jika gunung ini dulu dibangun oleh para dewa dari Kahyangan yang turun ke bumi, tepatnya di desa Karangsambung. Saat itu para sesepuh desa memohon kepada para dewa untuk dibuatkan sebuah gunung, dan akhirnya doa tersebut dikabulkan dengan syarat. Adapun persyaratannya, selama dewa membangun gunung tersebut, semua warga desa harus masuk ke rumah dan tidak boleh keluar untuk menyaksikan proses pembangunan gunung yang dilakukan selama 1 malam. Para sesepuh kemudian mengumpulkan warga desa dan menyampaikan perihal persyaratan tersebut, dan semua warga setuju. Tiba saat malam pembangunan gunung, semua warga bersepakat untuk masuk ke rumah dan tidak ada satupun yang keluar. Menjelang pagi, pembuatan gunung itu hampir selesai. Para dewa yang bekerja itu sudah tampak lelah. Mereka tinggal menyelesaikan sedikit lagi. Namun tiba-tiba dari arah dusun, tampak seorang gadis turun ke Sungai Lukulo di sekitar tempat pembuatan gunung tersebut. Ia datang dengan tujuan untuk mencuci beras. Gadis itu berjalan tanpa memperhatikan sekelilingnya karena keadaan masih gelap gulita. Setibanya di sungai, ia terperanjat karena di hadapannya terlihat sebuah bukit, padahal hari-hari sebelumnya tempat itu masih kosong. Gadis itu ketakutan, apalagi dilihatnya beberapa sosok tampak bergerak dengan cepat tanpa berbicara sepatah kata pun. Di keremangan pagi itu, sosok-sosok tersebut terlihat menyeramkan. Gadis itu segera berlari menjauh, namun kepalanya tetap menoleh pada para dewa yang masih bekerja. Bayang-bayang gerakan para dewa itu seperti mengejar dirinya. Gadis itu pun sangat ketakutan dan berteriak minta tolong sangat keras. Beras yang hendak dicucinya dilemparkan. Beras itu berceceran di sekitar gunung. Konon beras-beras tersebut berubah menjadi batu yang berserakan di sekitar gunung. Para dewa segera menyadari akan adanya manusia yang telah menyaksikan pekerjaan mereka. Para dewa segera meninggalkan tempat tersebut. Bergegas mereka segera kembali ke Kahyangan. Pembuatan gunung itu tidak dilanjutkan, padahal sudah hampir selesai, hingga batallah pekerjaan para dewa. Oleh penduduk setempat, gunung itu kemudian disebut atau dinamakan dengan Gunung Wurung, yang di dalam bahasa Jawa, wurung berarti batal atau tidak jadi. Sampai sekarang kita masih menyaksikan gunung itu di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Namun gunung tersebut sering disebut dengan Gunung Parang. Secara geologis, Gunung Wurung terbentuk dari batuan intrusi. Materi batuan yang sebelumnya cair, pijar, dan panas berasal dari magma yang ada di perut bumi dan hendak menerobos permukaan, namun terlanjur membeku sebelum muncul ke permukaan. Sedangkan bebatuan yang dipercaya adalah beras yang tumpah, sebenarnya adalah batu diabas yang merupakan batuan mafik, holokristalin, dan subvulkanik yang setara dengan batuan basal vulkanik atau gabbro plutonik. Keberadaan Gunung Wurung ini merupakan bukti yang semakin memperkuat aktivitas geologi yang pernah terjadi di Kebumen hingga dikenal sebagai poros utama Pulau Jawa. Sementara itu, seorang wisatawan asal Amerika Serikat bernama Chris Green pernah mengunjungi Gunung Wurung ini pada Maret 2021 silam.
Di akun Instagramnya, ia menuliskan, gambar-gambar ini diambil dari puncak Gunung Wurung, salah satu gunung berapi tidur yang ada di kawasan dataran tinggi di Jawa, di mana daratan kaldera terlihat seperti lava yang baru saja membeku. Dalam gambar tersebut, memang terlihat jejak-jejak aktivitas geologis yang pernah terjadi di kawasan Gunung Wurung ini. Dan salah satunya seperti yang sudah disebutkan oleh Chris, daratan kaldera yang tampak di kawasan Gunung Wurung, seperti lava yang baru saja membeku. Wilayah Karangsambung adalah titik lempeng samudera dan lempeng benua yang bertumbukan, yang mengangkat samudera menjadi daratan. Wilayah tersebut membentang seluas 22.000 hektar, yang kini menjadi kawasan konservasi geologi. Di kawasan ini juga terdapat aneka batuan sedimen seperti rijang, konglomerat, batu pasir, gamping merah, dan kalkarenit. Selain itu ada juga jenis batuan metamorfs yang terdiri dari kuarsit, serpenit, sekis, mika, filit, karmer, dan ginels. Aneka batuan purba itu tercipta antara 120 sampai 60 juta tahun lalu. Semuanya terbentang di 3 kabupaten di Jawa Tengah yang meliputi Kebumen, Banjarnegara, dan Wonosobo. Wilayah Karangsambung dan 3 kecamatan di sekitarnya, yaitu Sadang, Karanggayam, dan Alian, didominasi perbukitan batuan purba yang tercipta ratusan juta tahun lalu, termasuk Bukit Pentulu di Desa Karangsambung yang disebut sebagai lantai dasar samudera. Wilayah ini bisa mengungkap asal-usul proses terbentuknya Pulau Jawa. Kawasan cagar alam geologi ini dinilai seperti kotak hitam bagi segala proses alam semesta. Kawasan yang berada di sekitar 19 km sebelah utara pusat Kebumen itu memiliki bentang alam berupa perbukitan yang membentang di kiri kanan jalan. Beberapa dinding bukit terbentuk dari lapisan batu yang berbentuk unik. Bahkan di salah satu lokasi, batu-batu raksasa berserak di persawahan. Di sepanjang jalan tersaji panorama elok dari bukit, lembah, hingga aliran Sungai Lukulo, sungai terbesar di Kebumen. Semakin ke utara, udara kian sejuk dan sepi. Beberapa pakar geologi bahkan menyebut kawasan ini sebagai Yellowstone National Park-nya Indonesia. Karangsambung menyimpan berbagai monumen geologi yang sangat unik. Ini tidak lepas dari letak geografis wilayah ini, sekitar 120 juta tahun lalu, yang merupakan dasar laut dan menjadi pertemuan lempeng benua dan samudera. Kebumen merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi Kebumen dari Kabupaten Purworejo berjarak sekitar 42,8 km atau sekitar 1 jam perjalanan. Kebumen berbatasan dengan sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, sebelah timur Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, sebelah utara Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Kebumen memiliki luas wilayah sekitar 128.111,5 hektar dengan jumlah penduduk menurut data BPS tahun 2020 sebanyak 1.350.438. Sejarah awal mula Kebumen tidak terlepas dari sejarah Mataram Islam. Mataram membawa pengaruh terhadap terbentuknya Kebumen yang masih berada dalam lingkungan Kerajaan Mataram. Tepatnya Kebumen merupakan daerah mancanegara kulon atau wilayah Kademangan Karanglo dan masih di bawah Mataram. Asal-usul nama Kebumen berawal dari tokoh Kiai Pangeran Bumidirja, bangsawan ulama dari Mataram yang juga merupakan adik Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ia dikenal sebagai penasihat raja yang berani menyampaikan kebenaran dan kesalahan,
termasuk memberikan nasihat pada raja jika raja berbuat tidak adil. Suatu waktu Kiai Pangeran Bumidirja memberanikan diri mengingatkan keponakannya, yaitu Sunan Amangkurat I. Pasalnya, Sunan telah melanggar paugeran keadilan dan bertindak keras, serta kejam juga berkompromi dengan VOC, hingga memusuhi bangsawan, ulama, dan rakyat. Peringatan tersebut membuat Sunan Amangkurat I marah. Menghadapi situasi tersebut, Kiai Pangeran Bumidirja memilih untuk keluar dari kerajaan. Lalu ia melepaskan nama kebangsawanannya dan memakai nama Kiai Bumi saja. Pada tahun 1670, Kiai Bumi sampai ke Panjer dan mendapat hadiah tanah di sebelah utara Kelok, Sungai Luk Ulo. Lalu ia membangun padepokan atau pondok yang dikenal dengan nama daerah Kibumi atau Kibumian. Nama tersebut akhirnya menjadi Kebumen. Berdasarkan bukti sejarah, Kebumen berasal dari kata bumi, nama sebutan Kiai Bumidirja. Kata tersebut mendapatkan awalan ke dan akhiran an yang menyatakan tempat, sehingga Kebumen berawal dari tempat tinggal Kiai Bumidirja.